Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mubayana Nyonge. Di channel ini kita pintar bareng, kita belajar bareng. Pada video kali ini kita akan belajar akidah akhlak untuk SD atau MI kelas 3, materi akhlak terpuji dan tentang teladan sikap rendah hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu kegiatan-kegiatan atau perilaku atau sikap yang Allah suka dari diri kita? Nah, kira-kira kalau kita melakukan itu, ada nggak manfaatnya untuk diri kita? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Sama-sama kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terkenal dengan memiliki akhlak mulia. Nah, Rasulullah memiliki akhlak mulia, dijuluki Al-Amin. Nah, Al-Amin itu artinya terpercaya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sikap Al-Aminnya atau akhlak terpuji dari terpercayanya itu diakui oleh musuh-musuhnya, diakui oleh orang yang tidak suka dengan beliau. Kenapa? Karena saking tingginya sifat akhlak terpuji Al-Amin yang Rasulullah miliki, maka musuh pun mengakui bahwa Rasulullah memiliki akhlak terpuji, akhlak yang bisa dipercaya. Akhlak terpuji salah satunya itu yang dipercaya atau Al-Amin. Nah, hal ini menjadi kunci suksesnya dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sifat beliau yang terpuji, karena beliau memiliki sifat dapat dipercaya dengan julukan Al-Amin, menjadi kunci kesuksesan daripada dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita disuruh untuk mengikutinya. Nah, salah satunya sifat-sifat yang perlu kita teladani dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah rendah hati, kemudian santun, ikhlas, taat dan kasih sayang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rendah hati. Nah, kalian dalam berteman itu apakah pilih-pilih teman atau mau bergaul dengan siapa saja? Nah, ketika kita mau berteman dengan siapa saja, kita mau bergaul dengan siapa saja, maka ciri-ciri kita memiliki akhlak terpuji yaitu rendah hati. Kita tidak pilih-pilih teman, kita hanya mau berteman dengan yang cantik-cantik saja. Kita mau berteman dengan hanya yang ganteng-ganteng saja. Kita mau berteman dengan hanya yang kaya saja. Tidak seperti itu. Tapi kita harus bergaul dengan siapa saja. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki akhlak terpuji, rendah hati. Sifat rendah hati itu adalah sifat tidak membeda-bedakan orang lain. Kemudian sifat rendah hati tidak pernah meremehkan orang lain. Nah, rendah hati adalah sikap yang tidak menyombongkan diri, sikap yang tidak merasa paling benar sendiri, sikap yang tidak merasa paling benar sendiri. Nah, contohnya misalkan ada yang namanya Fandi, karena dia anak orang kaya, maka dia hanya mau berteman dengan orang-orang kaya saja. Tidak seperti itu. Tetapi si Fandi orang kaya, anaknya orang kaya, mau berteman dengan siapa saja. Nah, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Ingat, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, rendah diri itu tidak percaya diri, rendah diri itu pesimis, beda dengan rendah hati. Nah, misalnya kalau orang rendah diri karena dia merasa orang miskin, dia minder. Karena dia merasa anaknya petani, dia minder. Nah, minder kemudian tidak percaya diri, itu namanya rendah diri. Nah, karena dia merasa tidak cantik, dia merasa bodoh, maka dia minder, itu namanya rendah diri. Nah, sifat rendah diri ini harus dihindari. Ingatkah kalian kisah terusirnya iblis dari surga? Nah, kisah terusirnya iblis dari surga itu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas saghirin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya atau dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 13. Ayat tersebut menjelaskan karena sikap sombongnya iblis, maka Allah mengharamkan iblis itu masuk surga, yang artinya iblis itu lebih tempat di neraka. Tentunya kita tidak mau kan masuk ke neraka. Untuk itu jauhkanlah sifat sombong tersebut. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang memberikan contoh sikap rendah hatinya. Dalam kehidupannya beliau tidak hidup mewah, walaupun sebenarnya beliau itu bisa hidup mewah. Kemudian dalam pergaulannya beliau mau menerima semua golongan, kaya, miskin, ataupun anak kecil, orang tua. Beliau tidak memilih, bahkan kepada anak kecil Rasulullah SAW pun memberikan penghargaan dan tidak meremehkannya. Rasulullah tidak pilih-pilih mau bersahabat hanya yang raja-raja saja. Rasulullah tidak pilih-pilih mau bersahabat hanya yang orang kaya saja, atau Rasulullah mau bersahabat hanya sama bangsawan saja, tapi semua golongan Rasulullah mau bersahabat. Adapun cara untuk kita menanamkan sikap rendah hati pada diri kita, ingat yang pertama bahwa yang berhak sombong itu hanya Allah. Ingat, yang berhak sombong itu hanya Allah. Yang kedua, di hadapan Allah hanyalah ketakwaan yang membedakan kita dengan yang lainnya. Artinya harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki itu tidak mempengaruhi, tapi hanya ketakwaan yang bisa membedakan di hadapan kita, di hadapan Allah. Yang ketiga, apabila kita memiliki sifat sombong, maka iblis adalah temannya. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwa ketika kita memiliki sikap rendah hati, banyak orang yang menyukai kita. Yang kelima, banyak baca cerita-cerita Rasulullah yang memiliki sikap rendah hati, kemudian dijadikan teladan untuk kita. Kemudian yang paling penting yaitu ingat, surga bukan miliknya orang yang sombong. Ketika kita sombong berarti kita tidak pantas di surga.